Pernah nggak sih kalian merasa tahu suatu berita yang cukup penting, tapi bukan dari berita TV ataupun koran? Melainkan, kalian tahu dari media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, atau bahkan dari grup WhatsApp keluarga. Nah, kali ini aku akan membahas sesuatu yang cukup serius tapi penting, yaitu jika jurnalisme dibungkam, maka media sosial yang akan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Faisal Aprilian, mahasiswa Ilmu Komunikasi STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi semester 4 dengan NIM 7020123005. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Massa dengan dosen pengampu Bapak Firman Taufikur Rahman, SSOS, MSI. Apa itu jurnalisme? Jurnalisme yaitu proses mengumpulkan, memverifikasi, dan juga menyampaikan berita kepada publik. Nah, ini biasanya dilakukan oleh wartawan, media massa, dan juga lembaga berita. Lalu, apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk menyuarakan kebenaran, lalu mengawasi kekuasaan, dan juga menyampaikan informasi yang relevan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua jurnalis dapat bekerja dengan bebas. Karena adanya kasus intimidasi terhadap wartawan, ada juga kasus sensor oleh pemerintah atau suatu pihak tertentu, bahkan ada suatu ancaman karena menyuarakan sesuatu yang cukup sensitif. Apa sih contohnya? Nah, apakah kalian pernah mendengar suatu berita atau media yang takut untuk meliput kasus korupsi yang besar karena adanya tekanan dari suatu pihak? Atau adanya diskriminasi wartawan karena meliput suatu tentang lingkungan dan juga pelanggaran HAM? Nah, inilah yang disebut dengan jurnalisme dibungkam. Nah, di momen inilah media sosial menjadi alternatif bagi orang-orang untuk bersuara dan bercerita di platform media sosial masing-masing. Lalu, mengapa media sosial begitu sangat penting? Oke, yang pertama, yaitu media sosial itu cepat. Media sosial dapat membantu berita menjadi cepat viral dalam hitungan jam ataupun hari. Terutama apabila kita memiliki massa atau pengikut di suatu media sosial. Lalu yang kedua yaitu bebas. Siapa saja dapat bersuara, bercerita dalam media sosialnya yang sebelumnya tidak memiliki panggung, namun sekarang dapat bersuara kapan saja. Dan yang ketiga yaitu interaktif. Siapa saja dapat berkomentar, berdiskusi, bahkan membantah opini yang salah dalam suatu berita. Namun, media sosial memiliki tantangan yang sangat besar, seperti banyaknya berita hoax, provokasi, bahkan fitnah. Ini disebabkan karena kebebasan setiap orang tadi untuk berbicara. Dan bahkan, opini serta fakta dapat bercampur aduk dalam suatu komentar. Jika jurnalisme dibungkam, maka memang benar media sosial lah yang akan berbicara. Namun, jangan sampai lupa, suaranya harus tetap cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab. Karena di era digital seperti saat ini, kita adalah menjadi bagian dari penyampai kebenaran. Terkadang, emosi netizen lebih cepat daripada logika. Kita ikut marah, kita ikut menyebarkan, namun tidak cek terlebih dahulu. Lalu, apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu ada yang merasa difitnah, ada yang reputasinya menjadi rusak, dan juga kebenaran akan tenggelam. Kebenaran tidak akan diam. Jika media dibungkam, maka kita yang akan berbicara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.